Baik, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Baik, mari saya undang kita semua siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita semua ada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebesaran Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita tidak ada sampai dengan pagi hari ini. Mari kami masing-masing kami naikkan ucapan syukur kami di hadirat Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa seperti Engkau. Biarlah pagi ini segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak disembah, yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Di tempat ini kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Di tempat ini kami mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul dan menyebut nama-Mu, di itu Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Kami percaya pagi ini Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak usah ku
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sudah ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah Tuhan, bahwa kami menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami. Kami yang ada di pastori, di rumah kami masing-masing. Biar Roh Allah bekerja di setiap hati kami. Biarlah pagi ini Tuhan, benar-benar kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Kuduskan kami semua Tuhan. Biar layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir, dipimpin, dituntun, diambil alih oleh Engkau Roh Kudus sendiri. Karena kami percaya ketika Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, mujizat Allah terjadi di tengah-tengah kami. Mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Mari kami semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Masih ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin.
kami. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Karena kami percaya ketika firman Tuhan ada dalam hidup kami, firman Tuhanlah yang mampu mengubah setiap hidup kami. Firman Tuhanlah yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami, tetapi akan mungkin bagi Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami. Singkapkan apa yang Kau mau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kami siapkan bencana yang baik untuk kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang kami dengar, kami mau meresponi firman Tuhan itu dalam hidup kami. Bahkan kami mau melakukan di hari sisa hidup kami ini. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yesus Tuhan. Firman jadi manusia. Amin Tuhan. Diam di antara kita. Yes Lord. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Menjadi manusia. Menjadi manusia. Amin Tuhan. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Yesus. Jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Haleluya. Kau terang Bagi saat gelapku, Kau pintu. Mari umat Tuhan yang di rumah, kami sama-sama angkat tangan sekali lagi. Haleluya. Yesus Kaulah juru selamat satu-satunya dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Kami akui itu Tuhan. Kau
katakan sekali lagi, haleluya. Yesus Kaulah Juru Selamat. Ini iman dan percaya kami Tuhan. Hanya bola pengharapan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya. Kau terang bagi saat gelap, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap, sekali lagi Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, glory, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari angkat semua tinggikan namanya. Dia Allah kami, Dia penolong kami satu-satunya. Sampai dalam surga hanya Allah yang kami kenal. Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Layaklah Kau disembah. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan beri buat kami untuk bersekutu dengan Engkau, untuk berbakti kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah memuji-muji-Mu. Kami juga sudah menyembah-Mu Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami yang sudah siap untuk diberkati dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami di Pastori yang ada di rumah-rumah, Tuhan menolong berkati kami semua. Buka otak kami, pikiran kami, hati kami bagi firman pada pagi hari ini. Kami berdoa roh buta, roh dungu, roh yang tidak mau melakukan firman Tuhan, roh yang menolak firman Tuhan pagi ini, kami sepakat, kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji untuk menjadikan roh Allah, roh kudus itu untuk bekerja dari awal hingga akhir firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersabdalah, kami siap diberkati hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya, umat Tuhan yang di rumah, shalom. Sama-sama kita lambaikan tangan kepada Tuhan. Haleluya, tinggikan namanya, muliakan namanya. Dia Allah satu-satunya penolong kami di tengah-tengah persoalan, masalah, tantangan yang dialami oleh bangsa kami. Hari ini kami masih bisa berdiri dan memuliakan nama Tuhan. Semua hanya karena anugerahnya. Amin. Haleluya, baik, puji Tuhan. Galatia pasal yang kelima. Kami buka Alkitab kami bersama-sama. Galatia pasal yang kelima. Bacaan agak panjang pagi hari ini, saya ingin bacakan buat kami semua. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan buat kami semua pada pagi hari ini. Dari bacaan kami pada pagi hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang kita baca, yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ialah hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Saudara, ayat-ayat ini menggambarkan, menyatakan kepada kita 3 tipe manusia. Di sini yang kita baca di sini hanya 2, ini menurut saya. Menurut versi saya, terserah saudara bisa buat lebih, bisa kurang, itu terserah. Tapi bagi saya, yang saya mau sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini ialah 3 tipe manusia, di mana dalam ayat-ayat ini, dalam ayat yang ke-16 berkata bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, kata firman Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan setiap hari ada orang yang hidupnya mengikuti keinginan roh. Hidupnya biasanya kita bilang orang baik atau orang benar. Kata firman Tuhan bahwa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sementara yang kedua ialah orang yang dipimpin hidupnya menuruti keinginan daging, yang kita bilang orang jahat atau orang berdosa. Nah, yang ketiga itu adalah kedua-duanya, yaitu orang munafik. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya berbicara mengenai ketiga tipe manusia ini. Dilihat dari perilaku atau sikap setiap hari di antara kita, di lingkungan, bahkan di dalam keluarga kita, kita melihat 3 tipe manusia ini selalu ada, yang selalu berdampingan setiap hari. Nah, oleh karena itu saudara berkata Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab dikatakan firman Tuhan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dua-duanya tidak kompak, dua-duanya tidak bisa bersatu. Yang namanya gelap dengan terang tidak pernah akan bersatu. Yang namanya yang benar dengan yang salah tidak pernah akan bersatu. Sebab kata firman Tuhan bahwa gandum itu hidup di antara lalang hidup di antara gandum. Lalang tidak bisa dicabut, nanti gandum juga ikut tercabut. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, hari ini hal pertama yang saya mau sampaikan buat kami, saya mau bicarakan buat kami ialah orang baik atau orang benar, tipe orang baik atau tipe orang benar atau tipe orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Di dalam ayat ini poin ini kita baca dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 23, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara, kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, yang pertama ialah tipe orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Tuhan. Hari ini kita berpuasa hari yang ketiga untuk menanti pencurahan Roh Kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai manusia yang lemah, kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya dosa, dari yang namanya kelemahan, dari yang apalagi bertahan terhadap yang namanya godaan. Tetapi kata firman Tuhan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, maka kata firman Tuhan kita bisa menghindari itu keinginan daging. Karena kata firman Tuhan, keinginan daging adalah maut, keinginan daging adalah jahat semata-mata. Tetapi keinginan roh ialah sebuah yang baik.
Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tipe orang yang baik itu perbuatannya nyata, ditulis dengan jelas oleh Rasul Paulus. Di dalam ayat ini dikatakan firman Tuhan ayat 22 ialah bahwa tetapi roh ialah kasih. Dia akan suka mengasihi. Kalau hidupnya dipimpin oleh roh, dia akan mengasihi. Seperti saya katakan bahwa dia mengasihi tidak akan pandang bulu. Dia tidak akan pilih siapa yang dia kasihi. Bahkan dia tidak pilih orang baik yang sering baik dengan dia baru dia kasihi. Tetapi kalau orang itu dipimpin oleh roh, dia akan mengasihi tanpa pandang bulu. Seperti sering saya katakan, kalau kita baik dengan orang yang baik dengan kita itu biasa. Ya. Setan juga bisa seperti itu. Kalau kita ikut dia punya mau, dia pasti baik dengan kita. Tetapi kalau kita baik dengan orang yang tidak baik dengan kita, itu yang namanya luar biasa. Amin. Nah, saudara yang berkati Tuhan, dikatakan firman Tuhan kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, yang pertama itu dia akan mengasihi. Yang kedua hidupnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Dan bagian terakhir dikatakan firman Tuhan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Tidak ada hukum yang menentang hal ajaran-ajaran seperti ini. Agama manapun, orang jahat manapun, dia mau supaya anak-anaknya hidup baik, hidup benar. Walaupun dia tukang pencuri, tapi dia tidak pernah akan ajar anak-anaknya, nanti kamu besar jadi tukang perampok seperti saya. Bila perlu lebih lagi, lebih jahat dari saya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya saudara bahwa tipe orang yang pertama ialah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya kita biasa bilang orang baik atau orang benar. Nah, dari mana kita melihat orang itu baik? Ialah dari buahnya, kata firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 20 dikatakan firman Tuhan, sebab dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari perilakunya, dari sikapnya, bukan saja dari kata-katanya, bukan saja dari apa yang dia ungkapkan. Karena bisa saja ngomong lain, buat lain. Seperti orang bilang, latihan lain, main lain. Ya. Bisa saja seperti itu, ngomongnya manis sekali, ngomongnya aduhai, lembutnya minta ampun. Padahal praktiknya beda, lebih jahat daripada setan. Mungkin setan pun kakak. Nah, saudara ini berkati Tuhan, itu sebabnya mari setiap kami ada di tempat ini, mari kami berusaha sehingga hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin hari-hari ini hidup kami masih dipimpin oleh keinginan daging, masih dikuasai oleh keinginan daging. Hari ini masih ada kesempatan puasa 10 hari ini, biarlah keinginan daging kami dapat dikerat. Bahkan kata firman Tuhan, matikan keinginan daging. Kolose pasal yang ketiga. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan buat kami semua ialah tipe orang jahat atau tipe orang berdosa atau tipe orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Ayat yang ke-19 kita baca sampai ayat yang ke-21. Orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kau peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Balasan bagi orang baik ialah kehidupan yang kekal, sorga yang kekal. Tetapi balasan kepada orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging, kata firman Tuhan bahwa dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekalipun dia gereja, sekalipun dia pelayanan, sekalipun dia pakai toga seperti sebiasa pendeta-pendeta pakai, saudara yang berkata itu bukan jaminan dia masuk sorga. Kata firman Tuhan bahwa orang yang hidupnya mengikuti keinginan daging, hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Allah, kata firman Tuhan hidupnya akan berakhir. Ayat yang bagian yang terakhir ayat 21 dikatakan firman Tuhan bahwa seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia
tidak akan, kata firman Tuhan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Boleh klaim diri orang percaya, boleh klaim diri anak Tuhan, boleh klaim diri pelayanan keliling dunia, tapi kalau hidupmu, hidup saudara dan saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dan berkati Tuhan, kata firman Tuhan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apa itu keinginan daging? Apa itu perbuatan daging? Apa itu orang berdosa? Apa itu orang yang hidupnya menuruti keinginan daging? Atau kita bilang orang jahat. Ayat ini menjelaskan dengan teliti beberapa hal, walaupun tidak terlalu lengkap, tetapi ayat ini berkata bahwa ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi pesta pora juga itu termasuk dosa. Ya. Seperti saya katakan, kita bilang syukuran ulang tahun. Padahal masih buat tidak pernah putar lagu rohani, hanya lagu dunia. Sementara masak-masak, kumpul-kumpul, rapat, semua itu hanya lagu dunia. Padahal kita bilang mau syukuran ulang tahun. Ya. Bahkan saudara, doanya itu setengah jam, dansanya sampai pagi. Itukah yang dinamakan syukuran kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, begitu dikatakan firman Tuhan, pesta pora, orang yang suka pesta pora juga tidak akan masuk surga. Belanja anggaran pesta itu 3 juta, persembahannya 2.000, persembahannya 5.000. Itu dosa. Kan kita bilang mau syukuran. Kita hanya berusaha supaya menyenangkan manusia dan supaya orang puji, masakannya banyak, belanjanya sekian, makanannya enak, orang rame, dansa sampai pagi, sampai bakalai, sampai baku bunuh, bongkar tank. Itukah yang dinamakan syukuran? Harus berurusan dengan polisi. Sampai ada telepon polisi malam-malam, polisi datang. Ya. Itukah yang dinamakan syukuran? Saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang mengikuti keinginan daging, yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging, dikuasai oleh keinginan daging, dikatakan firman Tuhan bahwa perbuatannya nyata, yaitu hidupnya setiap hari akan melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, kata firman Tuhan. Ya. Hari-hari ini ada yang bilang dia Kristen, dia orang percaya, suka pelayanan, tapi seperti minggu lalu saya katakan masih pakai akar-akar. Pergi gereja masih pakai jimat, sampai di tengah jalan simpan dia punya jimat di jalan, sembunyi di jalan, nanti pulang gereja baru singgah ambil. Sihir dan lain sebagainya, iri hati. Saudara yang berkati Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan masuk surga. Nah, saya mau katakan sekali lagi begini, kita harus pastikan bahwa kalau saya gereja model begini, hidup saya model begini, waktu Tuhan datang saya pasti masuk surga. Atau waktu saya mati, saya pasti masuk surga. Itu harus dipastikan sekarang, bukan nanti kalau mati. Karena kalau mati habis perkara. Mati sudah tidak bisa bertobat, mati sudah tidak bisa mengaku. Oleh karena itu saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa perbuatan orang fasik, perbuatan orang berdosa, perbuatan orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging, itu nyata. Salah satunya yang tadi kita baca ialah kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Hidupnya mementingkan diri sendiri, urus diri sendiri. Lu mau matono, lu mau mandenggang, lu mau makan atau tidak, itu urusan lu. Lu mau neraka atau tidak, itu urusan lu. Itu mementingkan diri sendiri. Bahkan merokok, itu juga mementingkan diri sendiri. Saudara, kalau bayangkan orang-orang, saya tahu keluarga saya, saudara-saudara saya, banyak yang merokok. Anak-anak menangis minta uang untuk beli buku, tidak ada uang, tapi dia punya rokok, itu selalu stabil, selalu tersedia. Bahkan kalau di rumah, kalau bapak belum bertobat, mama jangan heran kalau uang sering tekor. Kadang hilang sendiri. Masih rokok, masih main judi, itu terkadang uang hilang sendiri. Kita terkadang tuduh anak-anak, tuduh semua orang dalam rumah. Bahkan kita terkadang kasih salah tuyul. Uang tadi 100, kok tinggal 90?
Kita terkadang kita bilang, oh ini jangan sampai tetangga ada yang pakai tuyul. Ya. Padahal tidak, ada tuyul dalam rumah yang kita pelihara. Ya. Kita sendiri jadi tuyul. Ya. Bahkan saudara yang diberkati Tuhan, itu yang sering terjadi. Dan dalam pengalaman dalam pelayanan, jemaat sendiri mereka bersaksi, dulu saya seperti itu. Jangan heran kalau suami sering sembunyi uang. Ada yang bilang sembunyi di dinding, di atap. Ada yang udah pulang dekat rumah, dia serong ke jalan dan dari jalan dan dia ambil batu, dia tendes dengan batu. Mau pikir apa baru dia ambil lagi. Dia sampai di rumah ini uang sekian, padahal sekian ada di tengah jalan. Kenapa begitu? Karena dia belum bertobat. Kenapa begitu? Karena dia mementingkan diri sendiri. Tidak peduli dalam kebutuhan rumah tangga cukup atau tidak, kebutuhan. Yang penting keinginannya tercukupi, itu mementingkan diri sendiri. Nah, saudara berkat Tuhan mungkin beli mie satu bungkus 2.500, dia punya rokok 5.000, 10.000. Itu mementingkan diri sendiri, padahal mie satu bungkus untuk makan dalam satu rumah. Rokok satu bungkus dia nikmati sendiri. Ya. Bahkan beli penyakit. Seperti yang pernah kita KKR dan saya bilang, bahwa ada orang yang bilang, saya merokok dari kecil, tapi saya masih sehat. Lihat saya lebih gemuk dari kamu. Badan saya lebih licin, lebih seksi, lebih besar, lebih gemuk, lebih sehat. Saya bilang sama dia begini. Kalau berani pergi cek di dokter. Kalau berani pergi periksa di dokter. Paru-paru pasti sulobang, pasti suflek. Itu hanya mulus dari luar. Itu hanya mengkilat dari luar, tapi di dalam sudah popok. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, tipe orang yang kedua ialah orang jahat, orang berdosa, atau orang yang mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri, saudara yang diberkati Tuhan, ya. Dia sekali lagi, dia tidak peduli untuk dengan kebutuhan orang lain. Dan dia hanya bisa terlepas kalau dia buka hatinya bagi Roh Kudus. Kalau dibuka hatinya bagi firman Tuhan, ingat bahwa orang yang sudah baik, pertahankan hidupmu. Orang yang sudah hidup benar, pertahankan hidupmu. Karena ada pahala kehidupan kekal yang menanti saudara. Jangan berusaha, jangan coba untuk terpengaruh dengan mereka yang mengikuti keinginan daging. Karena kata firman Tuhan, keduanya bertentangan, keduanya berlawanan, keduanya saling mengolok setiap hari. Satu bilang, yang orang jahat, yang orang berdosa bilang, coba saya lihat dulu, berdoa supaya nak surga antero-antero. Mungkin orang benar bilang, lu memang dasar lu deraka, lu memang lu deraka. Saudara yang diberkati Tuhan, itu bukan urusan kita. Urusan kita ialah mendoakan mereka. Mereka yang hidup masing-masing mengikuti keinginan daging. Tugas kita untuk mendoakan mereka. Seperti saya katakan, kalau ada jemaat yang masih merokok, itu salah saya. Kalau ada jemaat yang tidak setia sembahyang, itu salah saya. Ada jemaat yang tidak masuk gereja, yang tidak ikut ibadah, itu salah saya. Karena apa? Saya gembala. Kan pekerjaan saya itu, di mana ada domba, di situ ada gembala. Mau di kebun, mau di sungai, mau di laut, dimanapun, saya harus datang ke sana untuk pastikan bahwa hidup mereka memang baik. Karena waktu masuk gereja, saudara berkat Tuhan, semua itu bagus-bagus. Semua seperti malaikat. Bawa Alkitab lebih besar dari pendeta punya, bawa buku lagu, apalagi dia bawa vokal robe, dia bawa paduan suara. Oh, kita pikir malaikat pun kakak. Pada biar sekali mungkin ada yang khotbahnya lebih pintar, lebih hebat dari pendeta. Kesaksiannya, doanya betul, saya akui itu. Tapi ingat, itu bukan jaminan kita masuk surga. Ya. Jaminannya ialah kalau ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, yang ketiga ialah tipe orang fasik. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan di luar dari ayat ini. Matius pasal 23. Matius 23 ayat 27 dan 28. Ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan, kata firman Tuhan. Ini orang fasik,
tipe orang fasik. Saudara, kalau tipe orang fasik itu dia dua-dua. Orang bilang dia pisau silet. Ya. Maju dia bisa, mundur dia bisa. Ya. Kalau saat datang baik, dia baik minta ampun. Kalau saat datang dia jahat minta ampun. Ini namanya orang fasik. Ini namanya orang munafik. Nah, orang munafik itu orang biasa sebut dengan muka Nabi, hati kotor. Ya. Muka Nabi, hati kotor, munafik. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang munafik ini saudara, di depan kita dia baik-baik, di belakang dia jual kita. Di depan kita dia baik-baik, tapi dia tikam dari belakang. Ini orang munafik. Di depan dia puji-puji kita, padahal di belakang dia mencela kita. Ini orang munafik. Untuk itu saudara yang diberkati Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini, kami mau melihat di mana kami posisi saat ini. Posisi kami seperti orang yang dipimpin hidup kami adalah tipe orang yang dipimpin oleh roh, atau mengikuti keinginan daging, atau orang munafik. Dan untuk itu saudara yang berkati Tuhan, kesempatan pada pagi hari mari kami melihat diri kami. Karena kalau orang munafik saudara, dia tidak akan melihat kelebihan orang. Dia hanya melihat kelemahan orang. Dia hadir hanya untuk menilai, mengukur. Oh, itu salah, saya punya lebih baik. Oh, dia tidak bisa, saya lebih bisa. Dia tidak mau supaya orang lebih dari dia. Dan bacaan kita dalam Galatia pasal 5 tadi ayat yang ke-26 dikatakan firman Tuhan, janganlah kita gila hormat. Bukankah hari-hari ini banyak orang gila? Apalagi ditambah dengan kesesakan seperti ini. Penghasilan seperti yang kemarin saya bilang, penghasilan ojek-ojek saya tanya, kalau ramai bisa sampai 300 lebih. Bahkan ya kalau rata-rata itu 100 lebih sampai 200 dalam satu hari. Tapi sekarang saya tanya, satu hari berapa? Bilang Bapak mau dapat 20.000 saya setengah mati. Ya, 20.000 satu hari saja setengah mati. Tetapi saudara berkata, kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, dia akan mengucap syukur. Dia tidak akan mengeluh. Kalau orang hidupnya dipimpin oleh daging, saudara, dia akan melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Apalagi yang namanya orang munafik. Sama seperti ahli Taurat tadi. Mereka akan berusaha dengan menghalalkan berbagai cara untuk mencukupi kebutuhan, tidak pernah akan puas dengan apa yang ada. Tapi kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, dia akan selalu mengucap syukur. Hari ini ada berapa, dia mengucap syukur. Tidak seperti tadi, seperti saya katakan, hari-hari banyak orang yang mati karena stres, karena pikiran, dan akhirnya bunuh diri. Yang sebenarnya tidak kena corona, akhirnya kena karena takut, karena cemas. Hari ini banyak orang gila, apalagi kisah seperti ini, bukan saja orang mati, banyak orang gila. Dan memang setiap hari kita melihat banyak orang gila. Kita pikir ya orang gila itu hanya seperti Anton. Ya. Tidak hanya itu, hari-hari ini ada banyak orang yang gila Shopee. Ada banyak orang yang gila rokok. Tidak rokok tidak bisa kerja. Tidak makan sirih tidak bisa kerja. Ada orang yang gila perempuan. Ada orang yang gila laki-laki. Ada orang yang gila hormat. Kata firman Tuhan, dibuat apa kalau orang pegang tangan, wih lu luar biasa, wih lu hebat, wih lu lebih dari semua. Itu baru dia jalan sampai tidak injak tanah. Itu dia akrab dengan kita, dia baik dengan kita. Tapi kalau orang mulai lebih sedikit, dia mulai ayat ke-19 tadi berkata bahwa iri. Kesempatan pagi hari ini bagi kami semua untuk melihat kembali diri kami sendiri. Apakah hidup kami hari ini dipimpin oleh roh, dipimpin oleh daging, atau kami menjadi orang fasik yang sebentar baik, sebentar jahat, sebentar jahat, sebentar baik. Hidup kami hanya terputar di situ, hanya keliling di situ, tidak pernah keluar dari situ. Ingat, hari ini masih ada harapan bagi kami. Ya. Seperti saya sering katakan, kalau dipuji tidak masalah, yang penting jangan makan puji. Dihormati tidak masalah, yang penting jangan gila hormat. Tidak masalah. Bahkan ada anak Tuhan, pernah saya bilang dia begini, anak orang persekutuan doa, kita teman persekutuan doa, saya bilang dia begini, saya pegang tangan, puji Tuhan ya, luar biasa. Dia bilang, darah Yesus.
Dia tidak mau dibilang luar biasa. Sebenarnya itu tidak berdosa. Kamu tidak berdosa kalau orang lain yang bilang kamu luar biasa. Terkecuali kamu pukul dada, nah kamu lihat saya luar biasa. Nah, itu yang dosa. Amin. Kalau kita pukul dada saya luar biasa, itu yang dosa. Tapi kalau orang yang bilang lu luar biasa, tidak masalah. Karena orang mengapresiasi apa yang kita lakukan. Yang penting kita jangan termakan. Sehingga gila hormat, makan puji. Sehingga jatuh di dalam dosa. Nah, saudara ini berkati Tuhan hari ini. 3 poin ini yang saya mau sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini. Mari kami melihat sekali lagi. Kami sementara berdiri di mana? Hidup kami sementara dipimpin oleh apa? Oleh Roh Kudus, oleh keinginan daging, atau kedua-duanya. Jadi orang munafik, ingat baik-baik. Tidak ada tempat di sorga bagi orang jahat, orang berdosa, atau orang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Dan juga orang yang mengikuti dua-duanya. Sebentar dia baik, sebentar dia jahat. Kalau baik datang, dia baik minta ampun. Kalau jahat datang, jahat minta ampun. Saudara berkati Tuhan, Tuhan mau supaya kita jadi orang baik. Dan kalau orang baik sudah berkati Tuhan, dia tidak akan balas jahat dengan jahat. Sekalipun diperlakukan dengan tidak adil. Sekalipun dia digoda supaya jatuh, dia tidak akan tergoda. Seperti saya katakan, digoda tidak masalah. Yang penting jangan tergoda. Digoda tidak masalah. Bapak-bapak digoda tidak masalah. Tante-tante, nenek-nenek, oma-oma, nyong-nyong digoda tidak masalah. Yang penting jangan tergoda. Lebih parah lagi kalau kita sendiri menggoda. Ya. Nah, sudah menghargai Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan buat kami semua pada pagi hari ini. Kiranya dapat menolong kami. Kami tundukkan kepala. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kami tundukkan kepala, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus dosaku. Kami angkat pujian ini, kami akan berdoa. Firman Tuhan saya sampaikan dengan sangat terbatas, tapi saya percaya kita punya Roh Kudus yang dapat menolong kita, sehingga kita mengerti lebih jauh, lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami dapat pastikan bahwa hidup saya saat ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti menjadi berkat. Masa depannya penuh harapan. Dia punya kepastian keselamatan. Tuhan datang kapan saja, dia siap menjawab panggilan Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan, sama-sama kami katakan, darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, penuhnya akulah anak-Mu Tuhan. Mari kami sama-sama berdiri. Umat Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Kami sama-sama berdiri, kami angkat pujian ini. Haleluya. Yesusku berseru, Yesus ku panggil nama-Mu, pengabdianku Tuhan, pengabdianku hanya padamu. Yesus Engkaulah. Sekali lagi dari awal kami katakan sekali lagi, dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepala, angkat pujian ini, renungkan kebenaran firman Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami pada pagi hari ini, karena hidup kami telah dibeli dan hari telah lunas dibayar. Kini kami telah menjadi milik Tuhan. Kini kami telah menjadi anak Tuhan sepenuhnya.
Haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama katakan haleluya. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdian Tuhan, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, 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 ku berseru, haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa, pengabdianku Tuhan, pengabdianku hanya haleluya. Yesus, Yesus, engkaulah, sekali lagi, pengabdianku, pengabdi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami Bapa, kami telah belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu, tiga tipe manusia. Tuhan tolong kami Bapa, sehingga benar-benar hidup kami dipimpin oleh tipe orang yang pertama, yaitu tipe orang benar, tipe orang baik, tipe orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan menolong setiap kami sehingga kami tidak terpengaruh, kami tidak tergoda untuk meninggalkan panggilan kehidupan benar yang Tuhan sudah percayakan buat kami, dan kini kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dan kami telah menjadi milik-Mu. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, saudara kami, kalau Tuhan dapati di antara keluarga kami ada yang masih hidupnya masih jahat, hidupnya masih dipimpin oleh keinginan daging sesuai dengan firman Tuhan, bahkan mereka yang masih menjadi orang yang munafik, Tuhan menolong memberkati mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan jamah hati mereka, Tuhan lembutkan mereka, biarlah mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berarti, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang memiliki kepastian di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan tolong kami sehingga kami tidak sekadar hanya dengar, tidak sekadar kami tahu, tidak sekadar kami baca atau kami hafal, tapi kami mau lakukan dalam kehidupan setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Seberapa kami yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kami sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan-persembahan kami. Namun sebelum kami berikan persembahan dengan kasih Kristus, Ibu Nita berdoa untuk kami berikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberkati pekerjaan-Mu Tuhan lewat setiap persembahan kami. Mari Engkaulah memberkati setiap tangan-tangan yang sudah siap untuk memberikan persembahannya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, kami naikkan pujian kami. Sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri
Yesus memberkati persembahan kita semua. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita sudah selesai beribadah. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semua yang sudah melayani, yang sudah beribadah di pastori. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Kalau ada yang berulang tahun bisa informasikan, kita berdoa bersama-sama. Hari ini puasa hari yang ketiga, kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita bisa melewati sisa 7 hari lagi. Tuhan kuatkan kita, bahkan makan minum setelah puasa setiap hari. Walaupun kita tidak kumpul, saya percaya kita kuat karena pelita kita sudah menyala. Haleluya, pelita kita ada minyak. Baik, puji Tuhan, jadwal ibadah nanti saya akan kirim di grup. Dan kita akan berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Untuk informasi untuk ibadah minggu depan belum ada kepastian apakah minggu depan sudah bisa kita ibadah di gereja kita masing-masing atau masih tetap di rumah. Kita akan tunggu informasi dan itu nanti saya akan sampaikan kalau ada informasi dari atasan kita dan dari pemerintah. Baik, puji Tuhan, mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Singing I love you Lord, kami angkat pujian ini. Kami berdoa, kami akhiri ibadah kami. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur telah beri kami kesempatan pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagimu karena Tuhan masih menolong kami dan bisa melayanimu pada pagi hari ini. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagimu karena kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami sepanjang minggu yang baru nanti. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Umat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Anugerah, sukacita dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan oleh persekutuan kuat kuasa Roh Kudus tinggal menyertai Bapak sudah diberkati Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali yang kedua kali menjemput gerejanya. Adapun seluruh berkat ini terima hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan pagi ini sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.